Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita melaksanakan tugas kita sehari-hari, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama saudara-saudara di mana saja berada untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap menjadi umat Tuhan yang percaya kepadamu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Kitab Nabi Mika pasal 6 ayat 8. Yang dituntut Tuhan dari manusia. Jadi ada yang Tuhan tuntut, dan melalui ayat ini kita akan lihat apa yang dituntut Tuhan dari manusia. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi yang Tuhan tuntut itu dari manusia adalah berlaku adil, dan berikut mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu yang Tuhan tuntut. Maksudnya Mika memberikan definisi lipat 3 mengenai standar kebaikan menurut Allah dan apa yang diperlukan dalam pengabdian kita kepadanya. Yang pertama, mari kita perhatikan Bapak Ibu, kita harus bertindak dengan adil, yaitu tidak memihak atau jujur dalam memperlakukan sesama kita. Matius pasal 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita jujur, kita memperlakukan sesama manusia, maka firman Tuhan katakan dengan penghakiman yang kita pakai menghakimi, itu juga yang Tuhan akan gunakan untuk menghakimi kita. Dan apa yang kita pakai untuk mengukur orang lain, itu juga yang Tuhan pakai untuk mengukur kita. Hal yang kedua, kita harus mengasihi dengan kemurahan hati, yaitu menunjukkan belas kasihan sejati dan kebaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Jadi mari kita buktikan belas kasihan sejati. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu, kebaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Supaya kemurahan hati kita dapat terungkap keluar, maka hati kita harus diperkaya dengan kasih dan belas kasihan yang tulus bagi orang lain. Hal yang ketiga, kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Setiap hari merendahkan diri di hadapannya dalam ketakutan dan penghormatan kepada kehendak Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ibadah umum atau kita bergereja hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pengabdian kita kepada Kristus. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan harus terungkit dalam kepedulian, tak berkeputusan kepada mereka yang kekurangan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Tuhan berkati, menjadi kekuatan bagi kami dan memotivasi kami untuk senantiasa hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba juga berdoa bagi mereka yang lemah, kuatkan yang susah, hiburkan berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan hari-hari terakhir ini. Tuhan tolong kuatkan supaya umat-Mu tidak mundur dan tidak lalai, tetapi mereka tetap tekun
setia dalam mengiring Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.